Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan memaparkan materi tentang hubungan kebijakan fiskal dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Di sini kelompok 11 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Firman Kusuma dengan NIM akhir 198. Yang kedua Lisyatu Sahra Amalia NIM akhir 203. Yang ketiga ada Siti Haryatul Munawaroh NIM akhir 214. Yang terakhir saya sendiri Ainul Yakin NIM terakhir 217. Yang pertama yaitu tentang hubungan kebijakan fiskal dengan peningkatan sektor produksi, kesempatan kerja, dan konflik stabilitas moneter. Langsung saja, yang pertama, hubungan kebijakan fiskal dengan peningkatan sektor produksi. Kebijakan moneter dan fiskal adalah komponen fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan fungsi ekonomi tergantung pada kegiatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, dan tidak adanya koordinasi ini mengarah pada kinerja ekonomi keseluruhan yang buruk. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh dua otoritas yang terpisah. Mereka saling bergantung dan oleh karena itu sangat penting untuk mencapai kerangka kinerja bauran kebijakan yang konsisten. 2. Hubungan kebijakan fiskal dengan kesempatan kerja. Dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan selaku prioritas pembangunan yang diharapkan memiliki peran selaku leading sektor ataupun sektor pemimpin untuk membangun sektor-sektor yang lain. Sektor industri ditetap selaku sektor yang mempunyai tingkatan produktivitas yang besar, sehingga dengan keunggulan zona industri hendak didapat nilai tambah yang besar, yang pada kesimpulannya tujuan menghasilkan kesejahteraan warga secara ekonomi lebih kilat terwujud. Realitasnya tidak selalu negeri sukses meningkatkan sektor industri yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak pas serta tidak berubah-ubah, sehingga pengaruh kinerja sektor. 3. Hubungan kebijakan fiskal dengan konflik stabilitas modern. Peningkatan harga komoditas pangan yang terjadi sepanjang sebagian bulan terakhir paling utama dilakukan oleh masalah-masalah temporer, antara lain kendala pasokan akibat kendala cuaca, larangan ekspor dari negara-negara eksporter pangan untuk mengamankan pasokan domestik, kuantitatif easing negara-negara maju yang mendesak investor buat mencari saran investasi yang lebih menguntungkan ialah negara-negara tumbuh atau pasar komoditas. Kebijakan negara-negara ekspor pangan paling utama AS untuk mendesak penciptaan biofuel yang berdampak pada menyusutnya pasokan pangan dunia sebab alih guna lahan pertanian. Selanjutnya akan Saya Siti Haryatul Mawana, NIM 214. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai kurva Phillips. Hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi disebut dengan kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini, pengangguran sebagai output dan
menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi di mana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisatus Syarwa Amalia, NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan non-fiskal. Inflasi merupakan indikator stabilitas perekonomian. Inflasi akan menjadi permasalahan dalam perekonomian jika tidak dikontrol. Kebijakan yang digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi adalah kebijakan fiskal dan moneter. Penelitian ini menggunakan data pengeluaran pemerintah sebagai proksi dari kebijakan fiskal dan tingkat suku bunga dan JUP sebagai proksi dan kebijakan moneter. Selanjutnya, setiap perekonomian yang ada di negara selalu mengalami satu permasalahan, yaitu dihadapi salah satu permasalahan yang selalu ada di dalam perekonomian suatu negara adalah masalah tingkat inflasi, di mana tingkat inflasi selalu muncul baik ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ataupun ketika perekonomian satu negara sedang mengalami perlambatan. Begitu juga perekonomian di Indonesia. Selalu terdapat permasalahan ekonomi yang selalu muncul seiring dan berjalannya waktu. Termasuk juga masalah tingkat inflasi di Indonesia sendiri memiliki sejarah tingkat inflasi yang berbeda-beda dalam rentanan waktu tertentu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.